Ayo maju-maju di depan, kasih penuh yang di depan. Ih aduh, astaga, tidak ada kursi kan di belakang. Oh, iya. Sudah nih, biar nih. Nah, hari ini temanya kita adalah supranatural. Jarang pernah dibahas ini, serius. Karena kebanyakan dari kita kebiasaan hidup dalam menurut kita kalau begitu kita mendengar kata supranatural itu kayaknya kayak semua sudah injak bumi gitu ya. Seakan-akan kita sudah terbang gitu ya. Ada sayap, ada di atas kepala itu ada bulat-bulatan, ada yang bersinar-bersinar atau apa. Padahal sebenarnya supranatural itu tidak seperti itu. Tolong operator. Sudah? Nah, oke, mantap. Nah, selalu saya membuka dengan pertanyaan, apakah firman Tuhan itu adalah realita dalam kehidupan kita? Oh iya, masa sih? Jadi, laut terbelah, apakah realita? Amin. Ya, Tuhan menampakkan diri di Sinai. Tembok Yeriko runtuh. Musa menghajar Mesir dengan 10 tulah, dia ngancam-ngancam di dalam situ. Apakah itu realita? Amin. Iya, kebanyakan orang bilang, enggak, itu cuma dongeng. Serius, orang sekarang ada yang namanya postmodernism. Itu yang membuat orang selalu bertanya, apakah betul itu yang tertulis dalam firman Tuhan? Saya hari ini, semoga hari ini men-challenge kita mengenai caranya kita melihat. Hari ini saya akan banyak sekali mendongeng. Mendongeng itu kita cerita ya, storytelling. Saya akan cerita mengenai banyak hal. Ini mengenai sudut pandang orang Yahudi, bagaimana mereka melihat segala sesuatu yang terjadi dalam firman Tuhan. Karena sebenarnya kita ini kalau mau dipikir-pikir, kita ini secara natural adalah supranatural. Jangan dipisahkan antara hal-hal yang natural dengan yang katanya supranatural. Apakah kesembuhan terjadi? Mujizat kesembuhan terjadi? Saya saksi hidupnya bahwa saudaraku sendiri itu sebenarnya sudah bertahun-tahun harusnya sudah mati gitu loh. Tapi sekarang masih naik sepeda sama-sama dengan saya keliling-keliling kota, betul ya? Jadi itu kan jadi aneh ya. Ada namanya sindrom nefrotik, 1 di antara 2 juta orang. Itu begitu kena sudah divonis 3 tahun. 3 detik dari sekarang, 3, 2, 1, 3 tahun kan ternyata. Tapi dia bilang 3 tahun gitu. Dia sudah sembuh karena memang betul-betul mujizat Tuhan. Saya ingat sekali itu kata-katanya. Nah, kebanyakan orang saking kita berpikir secara duniawi, saking kita berpikirnya sudah terlalu banyak dengan hal-hal yang sekuler, akhirnya pemikiran kita menjadi apa? Natural, very very natural. Padahal kita sebenarnya diciptakan adalah sebuah makhluk yang supernatural. Bedanya kita manusia dengan binatang apa? Kita bisa sadar bahwa ada hal yang supranatural di sekitar sini. Kita tahu bahwa itu nature-nya kita. Kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Kita tahu ada penciptanya kita. Tapi coba lihat binatang, dia ngerti enggak? Oh, ada yang ciptakan saya. Saya harus menyembah Tuhan. Saya harus memuji Tuhan. Saya harus baca Alkitab. Saya harus berdoa. Ada enggak? Terus tiba-tiba kita lihat monyet berdoa. Tak mungkin lah. Tidak ada ya? Tidak ada ya? Nah, apa yang terjadi dengan kita? Kita tidak sadar gitu. Padahal sebenarnya kita ada di tengah-tengah pertempuran yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita ada di tengah-tengahnya. Tidak ada yang netral di dunia ini. Kalau tidak berpihak pada kerajaan kegelapan, kita pasti berpihak pada kerajaan Allah. Kalau kita tidak berpihak pada kerajaan Allah, kita sudah pasti ada di pihak kerajaan kegelapan. Tidak ada daerah yang netral di sini. Ya, dalam melihat segala sesuatu kita harus melihat dari sisi pandang yang seperti itu. Kita secara natural adalah supranatural. Kita secara natural adalah orang-orang yang spiritual. Nah, kalau misalnya kita lihat orang-orang yang, saya sambil angkat ini. Orang-orang yang, pernah nggak lihat orang-orang yang terikat kuasa kegelapan? Pernah nggak? Terlalu pendek, saya tinggi sekali kasihan. Oke? Yang terbelenggu, yang terikat, apa? Oh, kita ngerti loh. Orang-orang yang kalau kita bicara saja 5 menit kita sudah ngerti. Oh, terikat ini. Oh, ini kenajisan, kesombongan, pesta pora,
kepahitan hati, apa? Itu kita bisa tahu karena kita rasa dalam spiritnya kita. Oh, ini orang ada yang salah. Siapa yang ngasih tahu itu? Roh Kudus sendiri yang berdiam dalam kita. Kita tahu, oh gini loh, ini orang lagi sementara begini, ini kita sementara gini. Kebanyakan kita pakai teknik-teknik psikologi, betul ya? Oh, kalau ini orangnya ngomong begini, ini begini, ini begini. Siapa bilang? Teknik psikologi sekarang bisa ditipu. Saya serius. Ada orang yang kelihatan rohani, tapi ternyata di luar berantakan kan? Tapi begitu kita masuk dimensi roh, kita bisa tahu, oh ini orang salah. Oh ini orang benar. Sekeras apapun dia bicara, kayaknya dia benar. Pasti ada sesuatu. Selembut apapun dia ngomong, dia salah gitu. Bisa nggak? Pernah nggak rasa? Nah ini masalah. Pengetahuan bisa membimbing hidupnya kita ke arah yang natural. Karena pengetahuan itu natural ya. Tapi ini sesuatu yang supranatural. Kita cuma bisa dapat dari Tuhan. Pernah nggak? Coba satu kali lagi contoh. Pernah nggak tinggal di area yang kita rasanya kayak betah sekali? Di suatu komunitas atau apa, kita rasa tinggal betah. Biar kita ngobrol sama itu orang lama-lama 3 jam, bahkan 6 jam, itu kita bisa ngomong, terus kita nggak tahu waktu, itu terus tiba-tiba selesai gitu. Wah gitu ya, tapi ada nggak orang yang kita ngomong 5 menit saja, aduh kayaknya saya sudah mau berhenti dari sini. Iya ya? Aduh saya sudah mau pergi dari sini, saya sudah mau gini. Kalau orang ngomong sering ya, kalau misalnya kita masuk suatu tempat, aduh rasanya nggak betah deh, kayaknya gitu. Karena memang contoh ya, kerajaan terang gitu, kerajaan Allah itu selalu cuma 3 modusnya. Operating sistemnya itu 3. Apa? Kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Selalu. Kita datang ke suatu tempat, ada kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera, kita pasti betah. Secara natural kita betah. Tapi coba di kerajaan kegelapan, itu 3 modusnya. Intimidasi, dominasi, manipulasi. Saya pernah bahas itu ya. Itu ngeri sekali loh, kita tinggal aja, wah gila ini orang. Cara ngomongnya ini, wah ngeri ini. Dia tekan orang, dia apa orang, dia sikat. Coba kalau saya pernah manipulasi kalian, kasih saya apa-apanya kalian, tolong kasih tahu Kak. Itu ya enggak. Maksudnya, itu modus kerajaan kegelapan, intimidasi, dominasi, manipulasi. Itu ngeri sekali. Apapun masalahnya, kalian bisa lihat orang gitu. Terserah dia mau pakai gelar apa, STH, MTH, S3, S4, STLR, apapun itu. Tapi kalau dia modus operandinya, operating sistemnya, spiritnya adalah kerajaan kegelapan, kalian pasti nggak betah. Ya, anggap ya, jangan tertipu dengan tampilan luarnya. Kita adalah tidak memperhatikan yang tidak kelihatan. Oke? Saya akan ajak kita melihat Alkitab dari kacamata orang Israel abad pertama. Soalnya mereka itu selalu dalam setiap kehidupannya, mereka itu adalah bangsa imamat yang selalu berhubungan dengan hal-hal yang supranatural. Dari pertama kali mereka dibentuk, dari pertama kali mereka keluar dari tanah Mesir, dari pertama kali Abraham dipanggil, itu selalu dengan hal-hal yang supranatural. Selalu, Tuhan selalu intervensi mereka. Kita adalah bangsa Israel yang secara rohani. Kenapa kita tidak pernah mengalaminya? Karena kita merasa bahwa hal yang supranatural itu bukan alamnya kita. Oke? Kasihan kita. Kita ini seperti elang yang lahir di kandang ayam. Loh iya, serius. Kok ketawa deh? Yuk, serius. Kita merasa bahwa kita nggak bisa terbang. Kalau sakit, kita pergi dokter kan? Kita nggak merasa bahwa kalau sakit, enggak kok, Tuhan pasti sembuh kan? Kalau Tuhan dokter sudah vonis, ya sisa 10 detik dari sekarang, gitu. Kita itu sudah ketakutan. Kita sudah mau mati nih kayaknya, kita sudah mau bagaimana. Tapi tidak. Kita tidak hidup apa kata dokter, tapi kita hidup apa kata Tuhan kan? Oh iya, itu harus jadi realitanya kita. Tetapi kita sering dengar kata dokter, dokter sekarang banyak malpraktek kok. Kenapa dia seakan-akan bisa jadi Tuhan? Enggak kan? Sekarang elang itu bertarung dengan ular, bagaimana caranya? Adakah dia turun di tanah, berkelahi, baku cakar-cakar dengan ular? Matilah. Jadi itu satu kali cek, mati. Elang itu bertarung dengan ular, dia sikat, dia ajak terbang. Waktu dia ajak terbang, ular itu
Aduh, dong saya dibawa kemana? Dicabik-cabik lah. Kita harus seperti elang-elang seperti itu. Dengan kepak sayap, dengan kehebatan, kita harus naik ke alam supranatural. Iblis berkuasa di bawah. Begitu dia di atas, dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya kekuatan. Salahnya kita dalam mencapai sesuatu, selalu kita mengandalkan hal-hal yang natural. Uangnya kita, kepintarannya kita, koneksinya kita. Apalagi sekolahnya kita. Oh, natural banget kan pertempurannya? Natural banget. Mau bisnis berhasil. Wah, harus belajar di UC. Wah, apa? Universitas Ciputra, School of Business, School of Entrepreneur. Kalau tidak belajar di sekolah bisnis tidak berhasil. Ah, itu dunia. Itu setan tanamkan di kalian. Nggak bisa berhasil kalau gini. Kalau mau jadi kepala sekolah, oh saya kenal baik dengan ini kepala sekolah yang tadi itu. Bayangkan dia jadi kepala sekolah di umurnya ke 26 tahun. Dia kepala sekolah TK, SD, SMP. Di umurnya 26 tahun. Bayangkan 26 tahun. Saya 26 tahun masih di jalan naik motor. Saya bilang hebat ini anak. Karena apa? Dia bertarung secara supranatural. Anak kingdom itu memang betul-betul memang kingdom mindset. Dia berpikir, dia membentuk sebuah budaya, dia merubah segala sesuatu. Itu sudah hebat sekali. Nah, orang mau sukses, mau jadi anak, wah harus sebuah bisnis. Wah, itu dunia. Tapi tidak, kita bertarung di dalam alam apa? Alam supranatural. Bersama Tuhan kita bisa. Meskipun sudah divonis dokter, bisa. Karena apa? Kita tidak bertarung di bawah, kita bertarung di atas. Bangsa Israel selalu begitu. Perhatikan, kita coba ya. Yesus seperti itu. Kita coba lihat Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Apa yang saya cerita selalu mengenai Yesus. Yesus dalam hidupnya, dia selalu memakai kuasa yang Tuhan berikan kepada dia. Kita lihat ya. Segala Injil ini, apa yang tertulis dalam kitab itu tentang siapa? Yaitu tentang siapa? Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Apapun yang kita kerjakan, mau khotbah, mau belajar, mau main musik, mau bisnis, mau sekolah, mau apa saja, bahkan mau cari pasangan, minus kuasa, hasilnya nol. Saya berani bilang itu. Yesus berjalan berkeliling, bukan saja cuma berbuat baik, dia menyembuhkan orang-orang, tapi dia menyembuhkan dengan kuat. Kebanyakan kita selalu mengawali pergumulannya kita dalam apapun, keluarga, keuangan, sekolah, kita selalu begini. Triknya apa ya? Apa yang harus saya perbuat ya? Bagaimana kiat-kiat menjadi kaya? Wah, bagaimana kiat-kiat untuk begini? Wah, kita cari di Facebook, kita cari di Instagram, TikTok. Bagaimana ya supaya orang bisa berhasil dalam hidup? Padahal kuncinya adalah kuat. Bagaimana caranya dia kuasa? Dia bilang, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Makanya dia bisa berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai. Esensi kehidupannya kalian itu disertai Tuhan. Mau berhasil, minta Tuhan sertai. Mau berhasil, minta Tuhan sertai. Tanpa penyertaan Tuhan, nol. Jangan bilang mau berhasil, oh iya saya harus kursus ini, saya harus gini, saya harus gitu, saya harus gini, saya harus gitu. Itu mengandalkan kekuatan sendiri. Yesus tidak bergerak dengan kekuatannya sendiri. Ada pernah di NGL? Nah, siapa yang mau bertanya soal topik hari ini, tolong bertanya ya di NGL. Nanti dibuka linknya sama Adit. Nah, Yesus, ada yang tanya gini, kemana Yesus 30 tahun?
Saya harus bilang dalam kondisinya dia sebagai manusia, dia belum diurapi Roh Kudus, dia belum memulai pelayanannya. Iya kan? Pelayanannya dimulai semenjak dia dibaptis. Roh Kudus turun ke dia, diakui, dikasih kuasa. Tuhan bilang gini, inilah anakku yang kukasihi. Itu exousia, dunamos. Exousia itu mengenai otoritasnya. Inilah anakku. Selesai itu, dia diuji, selesai diuji, dia melayani. Kita belum apa-apa, belum tanya Tuhan, belum minta pimpinan Tuhan, sudah jalan. Hancur enggak? Ya hancur enggak? Karena pakai kekuatan sendiri. Yesus tidak pakai kekuatan sendiri. Kenapa dia harus nunggu 30 tahun? Dia nunggu Roh Kudus turun. Dia bilang sama ibunya, kau mau apa ibu? Waktu kau belum tiba. Nah itu dua implikasinya, bahwa sebenarnya dia itu kan sebagai anggur, darahnya harus tercurah nanti, belum saat itu. Tapi yang kedua dia bilang, waktu kau belum tiba. Dia belum memulai pelayanannya. Tuhan belum suruh kan? Padahal dia bisa banget. Tapi dia memilih untuk menunggu urapan dan Roh Kudus. Dia bilang, saya harus bergerak dengan cara yang supranatural dalam kondisinya sebagai manusia. Tidak bisa itu. Seperti Inggir, sana berbaris 10 orang kusta. Tidak, itu manusia. Panggil dokter. Wah, kita sekarang kan supranatural banget ya. Panggil dokter, tata cara, program. Apalagi banyak lah. Nah, kalau kita lihat narasinya dalam Alkitab selalu itu 3. Nah, selalu 3. Coba perhatikan baik-baik. Saya akan meletakkan dasar di sini. Kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, narasinya cuma 3. Ini buku cerita. Ini Alkitab adalah buku cerita, narasi, buku narasi. Narasinya cuma 3. Satu adalah Tuhan memerintah sebuah kerajaan yang kekal dan tak tergoncangkan. Ingat-ingat nah. Yang kedua, Allah yang maha kasih itu mau membangun hubungan dengan manusia, relationship dengan manusia yang telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang ketiga adalah Dia, Allah yang maha tinggi itu, mau bekerja sama dengan manusia untuk mengerjakan rencananya yang kekal. Ingat itu 3 nah? Itu dalam Kejadian sampai Wahyu kita akan temukan hal-hal itu. Sudah pasti itu. Tidak ada yang lain. Nah, jadi sepanjang khotbahku ini saya akan cerita terus-menerus mengenai hal itu. Kita coba lihat. Kebanyakan orang bingung, Yesus itu siapa? Saya dulu pernah sampai di tahap seperti itu. Yesus itu siapa sih? Perannya di Alkitab itu seperti apa? Kenapa dia harus turun? Kenapa? Di mana dia di dalam perjanjian lama? Apakah Yesus itu Tuhan? Saya sampai bilang gitu loh. Kalau kalian ada di pertanyaan seperti itu sekarang, ini jawabannya. Saya akan kasih tunjukkan kalian. Ternyata Yesus itu sering kali muncul dalam perjanjian lama. Cuma kita nggak tahu. Cuma kita nggak pernah kenal. Kita nggak pernah lihat, oh itu Yesus. Karena matanya kita belum dibukakan. Saya pernah sempat gitu loh. Saya sampai di masa di mana kekristenanku rendah sekali. Sampai saya tanya. Saya sampai menguji imanku. Yesus itu siapa sih? Haruskah saya percaya? Haruskah saya, siapa dia? Apakah dia Tuhan? Ataukah dia jangan-jangan saya salah? Nanti Bapak yang kekal itu marah-marah sama saya. Siapa itu Yesus? Ternyata, iya kan? Saya sampai di tahap seperti itu. Tapi akhirnya setelah saya menemukan jawabannya, imanku jadi kuat. Saya jadi lebih sungguh-sungguh sama Yesus. Oh, ini dia Pak Ade. Di sini dia Pak Ade. Karena kita tidak pernah lihat alam yang spiritual. Yang selalu kita lihat alam yang natural. Disalib. Masa Tuhan disalib? Wah, kan? Betul nggak? Di mana kuasanya? Katanya raja. Natural. Sama seperti Yohanes bilang, betulkah dia itu? Ataukah saya harus menunggu lagi? Karena matanya dia tidak supranatural. Kita tidak melihat yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan bukan berarti tidak ada kan? Simpel? Kita akan jalan nah. Oke. Siapa Yesus itu? Kita lihat latar belakangnya nah.
kita lihat bahwa kerajaan Allah itu ada tingkatannya. Kita lihat, kita akan lihat, oh begini ya modelnya kerajaan Allah itu seperti ini. Ternyata ada pemerintahannya, ada spirit yang masuk di dalamnya, ada hierarkinya. Kita coba lihat ya di dalam Mazmur 82. Ini kalian nggak pernah dapat pelajaran di sekolah Alkitab manapun, saya berani jamin. Mazmur 82. Ada yang bisa jelaskan ini ayat? Tidak bisa. Coba baca isinya. Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Wow, hati-hati ya. Ia menghakimi. Siapa dihakimi? Allah. Tapi A-nya huruf kecil. Perhatikan baik-baik. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman. Siapa ini aku? Allah Bapa. Kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, kalau kalian lihat tanda titiknya di sini, kalian bisa lihat Yesus pun mengutip ayat ini. Tapi nanti kita nggak akan ke sana karena akan melebar-lebar. Namun seperti manusia kamu akan mati dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah. Bangunlah ya Yahweh. Hakimilah bumi sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Lah bingung kan? Ini siapa yang dihakimi? Ternyata di dalam kerajaan Allah ada yang namanya sidang ilahi. Ada spirit, ada Elohim. Nah, pernah dengar kata Elohim? Akhiran im itu selalu artinya jamak. Ya. Saya ulangi. Allah itu artinya sembahan. Elohim itu artinya yang disembah. Akhiran im selalu artinya lebih dari satu. Sama kayak Shamayim, itu artinya langit. Berarti langit lebih dari satu. Panjang ceritanya, saya tidak akan bawa ke arah sana, nanti kita bicara soal bahasa. Cuma yang saya mau konsepnya adalah seperti ini. Tuhan itu, di bawahnya itu ada sidangnya. Kalian ngerti sidang? Sama seperti kita. Sidang. Makanya dia mau apa yang terjadi di surga, terjadi di bumi. Sidang itu untuk menentukan nasib. Apa yang ada di bawah kendalinya, domainnya. Pernah lihat DPR? Ketemu? Iya, kalau mereka ketemu mereka tidur. Wah, nggak boleh. Makanya Tuhan marah kalau kau tidur kau disikat. Gitu. Iya karena perhatikan, baca baik-baik di 82. Kenapa kau lalim? Kenapa kau korupsi? Iya kan, masa turu? Begitu. Atau apa ya? Ada yang nonton bokep itu? Gak tau siapa itu? Iya serius, gak tau siapa itu? Ngeri. Itu sidang. Mereka lalim gitu loh. Nah bayangkan. Jadi dalam pemerintahannya Tuhan ada bacok-bacoknya. Tempatnya manusia ada di mana? Tempatnya Yesus ada di mana? Nanti sebentar. Nah, jadi dalam kerajaan Allah dia selalu melibatkan orang. Bukan berarti karena dia tidak bisa bekerja. Bapa yang kekal itu, yang Allah yang maha tinggi, dia bukan tidak bisa bekerja, tetapi dia mengizinkan orang lain untuk melakukannya. Ya percuma dong raja tidak ada bacok-bacoknya. Iya kan? Ada banyak. Betul tidak? Karena memang modusnya seperti ini. Pertama kali saya baca ini saya terguncang. Dia bicara apa ini? Gitu loh. Apa yang Mazmur ini coba katakan? Kita kan pemikirannya kita hanya ada Tuhan, Allah Bapa, Yesus, terus udah gitu ada malaikat. Tapi ternyata tidak. Ada Allah lain. Kalau kalian baca baik-baik di dalam Alkitab, ada yang memberontak juga. Pemberontakan itu tidak cuma manusia. Manusia itu memberontak memang. Pemberontakan di Taman Eden ada, tetapi ada juga pemberontakan di sorga. Hal itu memang terjadi. Bahwa mereka akhirnya tidak menjalankan kehendak Tuhan. Sama seperti manusia tidak menjalankan kehendak Tuhan. Tuhan itu bagus.
Dia kasih, kalau yang maha tinggi itu kasih kesempatan manusia untuk punya free will, free will, ya. Free will supaya kehendak bebas, supaya kita bisa menentukan. Enak kan kalau misalnya kita ketemu dengan orang, mengasihi orang yang punya kehendak bebas, bukan mengasihi robot ya. Jadi seperti itu. Jadi sidang ilahi sama kayak jemaat eklesia misalnya gitu. Pernah dengar ya sidang eklesia? Apa yang harus kita lakukan untuk kota ini? Apa yang kita harus lakukan untuk saudara kita yang ini? Apa yang kita bisa lakukan untuk ini? Keuangannya kita ini akan pakai untuk apa? Nah, kita bersidang gitu. Itu yang namanya sidang. Dulu eklesia itu adalah dewan kota. Kata eklesia, serius. Itu kata jemaat yang dipinjam Yesus. Dia bilang begini, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Itu adalah sidang kota untuk menentukan nasib kotanya. Waktu Allah bersidang itu untuk menentukan nasib orang-orang yang ada di bawahnya, manusia atau ciptaan atau apa, itu ditentukan. Nah, dulu manusia itu hampir sama dengan malaikat sebelum kejatuhan dalam dosa dan sebelum kehilangan kemuliaan Allah. Kalian harus tahu, nah, kita ada di salah satu sidang itu. Kalian nggak percaya ya? Kita coba buka. Iyalah, kita ini anak-anak Allah. Amin. Bisa berbincang-bincang, bertatap mata muka dengan Tuhan. Dulu kita di jalan Eden, kita berjalan-jalan. Kita disuruh menentukan nasib apa? Nasib bumi ini. Kita diciptakan untuk bumi ini. Kita diciptakan untuk surga. Surga itu sidangnya lain, tapi di bumi sidangnya adalah manusia. Coba lihat Mazmur 8. Kalian pasti jarang baca yang kayak gini. Kita lihat dari ayat 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia hingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia hingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi atas lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi ini. Perhatikan. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Perhatikan kata-katanya. Itu keren sekali. Hampir sama dengan Allah. Hampir sama dengan Allah, berarti dia masuk dalam sidangnya. Tetapi untuk menentukan apa, dia bilang apa? Dia bilang gini, dia berkuasa atas buatan tanganmu. Berkuasa atas bumi ini. Kalian nangkep nggak? Kita ini ada di narasi nomor 3. Allah yang maha tinggi ini mau bekerja sama dengan manusia supaya apa? Mewujudkan rencananya yang kekal. Tapi kita kan memberontak. Akhirnya jatuh dari kemuliaan Allah. Kalian nggak pernah lihat ini kan? Nggak pernah dengar narasi seperti ini, cerita seperti ini. Tahu-tahu hidup gitu loh. Gitu. Kalau buat dosa masuk neraka. Tidak. Rencananya Tuhan bukan itu. Rencananya Tuhan kekal. Tapi kita nggak pernah dengar soal hal ini. Dia bilang, dia katakan hampir sama seperti Allah. Panjang ceritanya itu, tetapi intinya kita adalah anak-anak Allah. Sama seperti yang diceritakan tadi, tapi engkau, bukankah engkau anak-anak Allah? Yesus pun bilang, bukankah engkau anak-anak Allah? Perhatikan di Mazmur 82 tadi. Ini kita akan masuk menyelami ya. Kita akan selami lagi. Panjang ceritanya, tetapi kita akan lihat bagaimana kerajaan Allah bekerja ya. Kerajaan Allah itu bekerja seperti apa? Kita coba lihat. Ada satu kejadian. Kita lihat dia in action. Satu Raja-Raja 22. Semoga kalian bisa ikut ya. Nah, coba baca saja supaya mempersingkat waktu. Saya akan cerita dengan parafrasaku sendiri. Saya akan cerita dengan ceritaku sendiri. Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Jadi ceritanya gini. Ada raja yang namanya Yosafat. Mana Yosafat sini? Oh iya, saya kira kok hilang bro. Dia pergi ke Ahab. Ahab itu raja Israel. Yosafat adalah raja Yehuda. Dia lihat begini Ramot Gilead. Dia pergi ke Raja Ahab. Dia bilang gini,
kok nggak mau perang itu di situ? Ayo kita sikat. Kita 2 orang, join forces, kita sikat itu. Oke, kita pergi. Nah, terus Ahab bilang gini. Nah, langsung tiba-tiba Yosafat bilang pada Raja Israel, begini nih, coba kita tanya Tuhan. Coba lihat di ayatnya yang 5. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakanlah dahulu firman Tuhan. Perhatikan ini, kata Tuhan kalau huruf besar semua berarti itu merujuk kepada Yahweh, Tuhan. Kalau Tuhan huruf besarnya saja yang kecil, huruf kapitalnya itu di huruf pertama itu Allah gitu. Bukan Tuhan yang pakai nama. Kalau namanya itu ditulis Tuhan. Ya, kalian pernah dengar sih kalian pernah dengar perdebatannya soal namanya? Kita jangan pakai Tuhan, kita pakai Yahweh. Tidak. Ya, itu urusannya. Tapi tanyakan dahulu firman Yahweh. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Dan bertanya lagi, apakah aku bisa perang? Jawab mereka, majulah. Siapa yang bilang? Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tuhan yang mana bicara? Oh, hati-hati. Nah, hati-hati. Karena ini nabi-nabi Baal sebenarnya. Jadi kalau kalian bisa bilang, kalian ketemu orang yang mengaku dirinya adalah nabi, tanya dulu nabi apa? Jangan-jangan nabi palsu. Lo serius lo? Yang sembarang ngomong-ngomong gitu. Nah, tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan? Itu berarti merujuk pada Allah yang Maha Tinggi, yang punya kerajaan. Wah, dia tanya dulu. Supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk. Jawab Raja Israel, masih ada, tapi saya benci sekali, namanya Mika. Saya sudah masuk di penjara. Kenapa? Dia tidak pernah bicara tentang yang baik tentang saya. Masa sih? Iya, sudah nih, panggil bisa aja. Jadi dipanggil. Mika itu tahu begini, datang begini. Kenapa, Bos? Coba bernubuat. Ya sudahlah, penanglah. Perang. Kau akan Ya sahabat bilang gini, sudah nih, jujur pokok. Ya Pak Ade. Nah, perhatikan apa yang dia lihat. Padahal ternyata dia gitu. Dia orang Manado bilang lamulu apa? Lamu. Ya dia lamu gitu. Langsung ya sahabat bilang gini. Ngomong kok yang asli. Nah, maka dia bilang begini. Ayat 16, 1 Raja-Raja 22 ayat 16. Tetapi Raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Lalu jawabnya, perhatikan kata-katanya. Telah kulihat seluruh Israel tercerai-berai di gunung seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka? Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Nah, ini Tuhan yang ngomong. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata gitu. Jadi gini, ada sidangnya, dia bilang ini, siapa yang akan bujuk Ahab supaya dia mati di sana? Terus orang Chris dengan Kristen, begini loh, ya di belakang juga, gaduh-gaduh gitu. Begini loh. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Ini dia bertanya, apakah dia tidak tahu atau dia cuma mau memberi wewenang kepada bawahannya? Sama seperti waktu manusia sembunyi di Taman Eden, dia bilang, di mana kok? Padahal dia tahu dia ada di situ. Dari mana kau tahu kalau kau telanjang? Nah, Tuhan itu suka gitu. Hati-hati kau dites. Dan Tuhan bertanya padanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Ya dia tahu lah. Dia cuma mau cari tahu, dia cuma mau bilang begini, bagusnya kayak bagaimana? Gitu.
Bah, ayo kita pesan pizza. Bah, padahal sudah tahu bahwa dia akan pesan pizza gitu loh. Bagaimana caranya pesan pizza? Pesan kok. Gitu ya. Pasti coba kau telepon 14045 ya gitu. Pasti datang pizzanya. Jadi biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil, keluarlah dan perbuatlah demikian. Wah, langsung masuk roh dusta di nabi-nabinya. Pergi mereka berperang. Alhasil tewas. Begitu cara kerjanya. Jadi Tuhan itu selalu memberi delegasi kepada siapapun itu. Dia selalu mau melibatkan orang. Pada saat itu, waktu kita di manusia, kita diperintahkan untuk mengelola bumi ini. Tapi kita tidak pernah ngeh. Tuhan itu dalam kerajaannya selalu seperti itu. Oke? Kita coba lihat. Mau lihat lagi yang lain? Daniel 4 ayat 13. Nah, di sini Yesus ada loh. Daniel. Siapa yang pernah baca ini? Jadi ceritanya saya tidak akan panjang baca. Tugasnya kalian membaca di rumah. Nebukadnezar mau disikat karena dia terlalu sombong. Semua ini kerajaan gara-gara saya. Wah, keren ya. Hati-hati ya yang sombong. Kemudian dalam penglihatan yang terdapat tempat tidurku, terdapat tampak seorang penjaga. Seorang kudus turun dari langit. Nah, ini watcher. Bahasa aslinya watcher. Jadi setiap bangsa itu ada penjaganya. Orang Israel penjaganya itu namanya malaikat Mikael, gitu. Itu memang tertulis di Daniel. Dia bilang penjaga sini, saya waktu mau bawa begini, Gabriel dia bilang, saya waktu mau bawa pesan kepada kamu, saya dihadang oleh penjaga orang Persia. Nanti kita lihat. Nah, ia berseru dengan nyaring demikian, tebanglah pohon itu, potonglah dahan-dahannya, bla 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 bla. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepada hati binatang. Demikian berlaku sampai 7 masa. Nah, perhatikan ayat 17. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga. Dan ini menurut perkataan orang-orang kudus. Supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang maha tinggi, Yahweh, berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Coba lihat dalam bahasa Inggrisnya. Ada yang punya Alkitab bahasa Inggris? Coba belah. Sorry ya, Chris. This matter is by the decree of the watcher and the demand by the word of the holy ones, to the intent that the living may know that the Most High ruled the kingdom of man and giveth it to whomever he will and set it up over the basis of man. Jadi gini, ini menurut keputusan watcher, malaikat, demand by the word of the holy ones. Holy ones itu siapa? Ones. Cuma satu. Ini Yesus. Terus dia bilang apa? Supaya yang maha tinggi. Oh, berarti ada yang maha tinggi, ada anak Allah yang maha tinggi, terus ada malaikat-malaikat penjaga. Nah, kebanyakan kita nggak ngerti. Padahal kita harus melihat ke hal-hal yang detail untuk lihat. Oh, gitu ya. Ternyata ada seperti itu sistem pemerintahannya. Jadi mereka bermufakat, apa yang harus kita lakukan untuk orang sombong yang satu ini? Wah, akhirnya dikasih jadi kayak binatang gitu selama 7 tahun, sampai rupanya dia nggak karu-karuan, kukunya seperti binatang. Hal itu pun terjadi gitu. Dalam pemerintahannya mereka. Kita coba lihat lah di Daniel 7 ayat 10. Kita lanjut lagi. Dalam pemerintahannya ada hal-hal yang diputuskan. Daniel 7 ayat yang 10. Mulai dari 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Siapa ini? Oh, Allah Bapa. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Coba lihat. Ini kelihatan di kitab Yehezkiel. Kalau kalian lihat Yehezkiel 1, penggambarannya pun seperti ini. Mereka hidup di 2 zaman yang berbeda, abadnya beda. Tapi penggambarannya sama. Betul yang dia lihat? Betul. Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani. Siapa ini? Roh penjaga, malaikat penjaga. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah
majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Nah, ini yang namanya majelis. Majelis sidang ilahi. Kayak MPR. Iya kan? Betul enggak? Duduk, dibukakan kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, bla bla bla. Aku terus melihatnya. Nah, lihat di ayat 13. Dan aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Bayangkan, Daniel ke Yesus itu 1300 tahun. Tampak seperti anak manusia. Perkataannya Yesus, dia bilang, tetapi anak manusia harus menderita dulu sebelum naik ke dalam kemuliaannya. Ini yang sedang dimaksudkan. Bayangkan, perjanjian lama dengan perjanjian baru, ketemunya di sini. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, siapa? Yahweh. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, mau dari Toraja, mau dari Makassar, mau dari Manado, mau dari Jawa, mau dari Ambon, mau dari Cina, terserah. Tidak ada yang dari Cina, orang Indonesia asli sini. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan. Maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan itu yang kulihat menggelisahkan aku. Panjang ceritanya. Jadi ingat ya, ada raja, ada Adam yang terakhir, dia yang menggenapi seluruh rencana Allah. Kita nggak lihat itu di sini. Kita nggak melihat bahwa ada kerajaan di sini yang sedang bertempur, yang punya dinamika, yang punya segala sesuatu. Kita hanya berpikir tentang hal-hal yang jasmani, padahal ada kerajaan yang sedang beroperasi di atas, yang dimana keputusannya pasti mempengaruhi yang di bawah. Kita tidak pernah tahu gitu. Yang kita tahu, oh bagaimana Bitcoin hari ini, bagaimana kondisi dolar, bagaimana perang Ukraina dengan Rusia. Wah tidak, jangan bro. Itu cara pandang manusia. Yang kita lihat cara pandang rohani, bagaimana mata rohani kita melihat. Oh kerajaan Allah seperti gini. Lihat ya, yang Maha Kudus. Nah sama tidak dengan yang di Wahyu? Sama. Nanti kalian coba baca di yang di Wahyu. Jadi stratanya dalam kerajaan Allah gitu. Ada Yahweh sebagai top leader, Maha Kudus. Nah, beda dengan Allah. Kalian lihat, Allah, kata Allah itu artinya sembahan. Kata Allah, Elohim itu tidak ada di dalam bahasa Ibrani. Itu Elohim tidak ada kata, misalnya kayak membedakan antara Allah yang jahat dengan Allah yang baik gitu. Kalian ngerti? Allah atau Elohim itu adalah makhluk spiritual, apapun yang berasal dari Bapa yang di atas. Kalian tangkap? Nah, waktu saya bilang Allah atau Elohim itu berarti dia adalah divine being. Divine being itu makhluk supranatural, gitu. Tanggap ya? Kata Allah, gitu. Jadi kalau dia bilang Tuhan Allah, berarti itu YHWH Elohim. Kalau kalian lihat di Alkitab, maka Tuhan Allah berfirman. Maka Tuhan Allah berfirman. Nanti coba lihat Nah, Allah yang Maha Kudus itu sebenarnya tidak punya nama. Banyak yang bilang, oh namanya adalah Yahweh. Padahal tidak. Sebenarnya itu kata serapan dari apa? Aku adalah aku. Pernah dengar konsepnya seperti gini? Kalau saya sendiri punya, ada dua ya, proper name dan given name. Pernah dengar? Proper name itu adalah namaku sendiri. Namaku adalah Bernard Teddy. Oh tunggu, Krismo yang paling bagus. Proper name-nya adalah namanya sendiri. Namanya adalah Chris gitu loh. Terus di pabrik ada namanya given name. Namanya Binjai. Iya. Ya gitu loh. Salam dari Binjai. Gitu. Nah, kalian tangkap ya? Kenapa Tuhan harus punya nama? Tidak perlu. Perhatikan di Alkitab, kalau malaikat ngomong, dia bilang yang maha tinggi. Itu sudah ketahuan yang mana.
Kalian anggap The Holy One, El Elyon, itu Allah yang maha tinggi. Itu sudah ketahuan yang mana gitu. Tapi kenapa orang mau kasih nama? Karena pemikirannya adalah waktu pertama kali Musa ketemu Tuhan, kalau saya ditanya Tuhan atas nama siapa? Karena Musa pada saat itu pemikirannya adalah penyembah berhala. Ngapain dong? Contoh begini, kalau kau setara dengan dia, berarti kan kau butuh nama untuk membedakan yang mana Kris, yang mana Kristian kan? Sekarang kan sudah ada 3 Kris. Betul tidak? Oh, yang ini Kris, Binjai, yang ini Kristian, yang itu Kris, gitu. Betul tidak? Simpel ya? Karena ada yang setara. Kalian anggap, kenapa butuh name? Padahal Tuhan tidak. Jadi dia bilang, saya adalah saya, aku adalah aku. Kenapa saya harus kau samakan dengan hal-hal lain? Saya tidak butuh mereka. Karena tidak ada yang sama dengan saya. Oh iya kan? Tuhan itu gitu. Kenapa kau butuh nama? Kau memang penyembah berhala lah. Karena Tuhan itu banyak. Ada Set, ada apa, ada Dagon, ada apa gitu. Nah itu ala-ala orang Mesir itu banyak. Beratus-ratus gitu. 10 kan berapa? Pokoknya banyak lah istilahnya mereka. Nah, mereka itu ala-ala yang memberontak. Bukan berarti mereka tidak ada kuasa, tapi mereka tidak sama gitu. Waktu Musa datang sama Tuhan, dia bilang, aku akan menghukum ala-ala ala-ala orang Mesir itu. Itu betul-betul ditumpas habis gitu. Bukan berarti mereka tidak ada kan? Dulu mereka ada. Tapi itu gambaran bagaimana peperangan rohani itu mempengaruhi peperangan di bawah. Karena memang mereka paling terakhir tulahnya apa? Anak sulung orang Mesir mati. Karena dipercaya setiap anak sulung laki-laki itu adalah titisan dewa. Makanya mereka jadi raja. Itu disikat. Dihukum mereka. Betul-betul disikat. Memang itu apa yang itulah terjadi di alam nyata, alam natural, itu sebenarnya pertempuran rohani di alam supranatural. Kalian anggap ya? Jadi kita berperang, jangan natural. Kita tidak sanggup lah. Kita kekuatan dayanya kita apa? Kecil sekali. Tapi kalau kita berperang di atas, kita tahu, ini roh sombong, roh kekerasan hati, rohani, ikat, tengking, uang, gitu. Saya pernah duduk negosiasi dengan orang pembuat mesin. Ini dulu, kira-kira 2013. Lama sekali. Saya belum tahu konsepnya seperti ini. Saya hanya dengar-dengar apa yang dikatakan oleh pendeta. Suatu kali perdebatan sengit sekali. Saya cuma bilang, saya ikat, saya patahkan. Roh kekerasan hati pergi. Akhirnya, negosiasi jadi melunak. Akhirnya saya ngerti. Oh, alam spiritual mempengaruhi alam yang natural. Kapan-kapan coba deh. Kapan-kapan coba. Harus bertempur dong. Ya. Kenapa harus pakai nama? Nah, makanya kalau malaikat menyebut dia yang maha tinggi itu, dia selalu bilang, yang maha tinggi sudah berfirman. Beginilah firman dari yang maha tinggi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Tidak ada yang lain. Makanya tidak ada yang setara dengan dia. Oke? Coba kita lihat Ulangan 4 ayat 35. Dia pokoknya yang maha tinggi, yang maha kudus. Itu kata-kata yang seperti itu. Ya. Ulangan 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Coba cari deh. Kapan-kapan Tuhan Allah, Tuhannya huruf besar semua ya. Itu beda loh kata-katanya. Jadi kalian bisa lihat ya. Allah yang maha tinggi, pencipta langit yang bumi. Oke? Saking tingginya dia sampai orang menyebut namanya saja tidak mau. Malaikat itu sebut namanya itu kayak nggak tahu ya kenapa gereja merek sebelah itu kayaknya getol banget. Iya namanya ini ditulis-tulis, ditempel-tempel di stiker gitu ya, di mobil ya. inilah namanya. Padahal gitu. Sorry Joy. Enggak. Tapi orang Israel, saya lupa. Orang Israel itu kalau menulis namanya saja itu nggak mau menulis. Mereka menggantinya dengan kata Adonai, betul tidak? Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Itu keren sekali mereka, karena mereka nggak mau sebut gitu ya. Yang dia bilang Adonai itu artinya penguasa, Lord, penguasa. Dia nggak mau bilang si penguasa, dia nggak mau bilang
Yahweh gitu. Kayaknya agak gitu ya. Tabu. Ditulis pun saya juga nggak berani tulis. Saya pernah bawa firman di atas mau sebut itu kata langsung rusak speaker. Serius loh, pernah. Tapi enggak main-main, nggak sampai segitu. Kita anaknya, masa kita panggil bapak nggak bisa, ya gitu. Tapi ditulis gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya dia yang tinggi, saking tingginya, saking kudusnya, ini problemnya. Bagaimana dia bisa melakukan narasi yang ketiga? Apa narasi yang ketiga? Allah yang maha tinggi mau bekerja sama dengan manusia menjalankan rencana yang kita. Bagaimana coba? Soalnya gini, coba kita buka Keluaran 33 ayat 20. Apakah kalian bosan? Ada yang menguap? Oke. Lagi firman-Nya. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Wih, bagaimana Miko dong? Kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita pandang Tuhan masih mati, Ki. Oke. Bisa nggak? Nggak bisa. Ini jadi masalah memang. Tapi dia rindu sekali untuk jalan hubungan dengan kita. Makanya ada anaknya. Karena memang tujuan Tuhan harus jalan. Kemuliaan Tuhan harus kelihatan. Masa kita lihat kemuliaan Tuhan wajahnya terus kita tiba-tiba mati gitu? Rencananya enggak jalan-jalan dong. Makanya harus ada Yesus yang turun. Ini hal yang supranatural. Kita lihat nah. Ada orang seperti jelmaan, seperti orang para ahli teologi ya, menyebut ini sebagai teofani. Pernah dengar kata teofani? Itu seperti jelmaan Tuhan. Dia itu bukan Tuhan, bukan Bapa yang mati di Tuhan, bukan Yahweh, tapi dia berbicara seperti itu. Dia terima sembahan. Kita coba lihat ya. Dia terima sembahan. Nah, kalau malaikat seperti Gabriel, dia waktu bawa kabar, pernah dengar cerita kalau Natal? Dia datang ke Maria menyembah, dia bilang jangan sembah, saya cuma pembawa kabar. Dia bukan malaikat gitu. Satu-satunya. Coba lihat. Nah, kalau kalian search dalam Alkitab dia namanya malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan, Malak Yehaveh. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya Malak Yehaveh. M-nya huruf besar, malaikat, Tuhannya huruf besar. Dia bicara loh. Coba lihat Yosua 5 ayat 13. Nah, ini angel of the Lord. Ini betul-betul kalian jangan macam-macam. Kalau ketemu ini menyembah memang kok. Gitu. Karena bukan orang macam-macam ini. Raja terima sembahan. Nah. Yosua 5 ayat 13. Panglima bala tentara Tuhan. Wah. Ketika Yosua dekat Yeriko, dia melayangkan pandangnya, dilihatlah seorang laki-laki berdiri di depannya dengan tangan terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan berkata kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan. Bukan. Saya tidak urus urusanmu. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah. Dia menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku, penguasaku, Adonaiku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri ini kudus." Pernah kejadian di mana ini? Tanggalkanlah kasutmu. Sinai. Di Sinai kalian bisa tahu, cari deh di Sinai tulisannya malaikat Tuhan. Coba cari di Alkitabnya kalian. Kejadiannya di Sinai persis sama seperti ini. Kelihatannya seperti malaikat, lalu muncullah malaikat Tuhan. Tapi dia bilang apa? Tanggalkan kasutmu. Tempat ini kudus. Terus dia berbicara seperti Tuhan. Nah, pernah baca ulang kejadiannya Ismail waktu ketemu dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu memberkati loh Ismail. Malaikat bisa memberkati? Tidak. Dia bilang begini, "Aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar." Namanya Ismail itu dikasih loh sama dia. Dia bilang, malaikat Tuhan yang bicara, "Engkau tidak akan mati." Gitu. Nah, ternyata di sini
Ini adalah pengewajahantannya. Apa ya bahasa Indonesianya? Apa ya bahasa yang kalian bisa? Avatarnya. Pernah dengar? Pernah ngerti? Jadinya kayak ini loh, supaya kalian bisa lihat seperti apa. Kalian bisa lihat seperti apa. Ini Yesus. Hanya saja tidak pernah kita sadari, dia seringkali muncul. Pernah lihat malaikat makan? Waktu kejadian di Kejadian 12. Coba kita lihat Kejadian 12. Siapa yang bicara dengan anu ini? Oh sorry. Kejadian 19, sorry. Mundur, Kejadian 18. Yang bicara di Kejadian 18 baca sendiri ya. Panjang ceritanya. Nanti kita akan lama sih sampai jam 12. Yang bicara, yang makan di sini siapa? Hah? Tuhan Yesus ini. Serius? Adakah Tuhan makan? Tidak ada. Ini Yesus loh. Yesus. Hal yang bisa dilihat di kita. Adam yang kedua. Adam yang terakhir. Kalian ngerti? Bisakah Abraham berbincang-bincang dengan Tuhan, berdoa syafaat, berbicara seperti temannya, makan, jalan sama-sama, sementara Abraham adalah orang yang berdosa? Iyalah, manusia berdosa. Padahal Tuhan bilang di Keluaran, tidak ada orang yang memandang wajahku akan tetap hidup. Tidak ada. Berarti siapa? Nah, Yesus. Panjang ya? Dia bilang, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama mereka. Coba lihat di ayat 16. Berpikirlah Tuhan. Nah, ini Yahweh asli loh. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak dilakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar, berkuasa, bla 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 bla. Ingat, bangsa yang besar serta berkuasa, oleh dia bangsa di atas bumi mendapat berkat. Ini narasi yang ketiga. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh, dan demikian kebenaran dan keadilan, dan supaya Yahweh memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Sesungguhnya sangat berdosanya. Saya mau turun lihat-lihat, apakah mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampaikan kepadaku? Wah, dia berbicara seperti Tuhan ya. Kalian tangkap? Kalian tangkap ya? Ternyata ada yang berbicara seperti Tuhan. Terima sembahan Yosua. Bisa dilihat manusia, ya, bisa makan seperti waktu ketemu Abraham di peristiwa Sodom. Berbicara dan berfirman seperti dia adalah Yahweh sendiri dalam Kejadian Musa. Yang paling terakhir gini, dia memberkati Ismail. Ismail itu diberkati juga loh. Jangan bilang bahwa mereka tidak diberkati. Mereka diberkati. Karena mereka pun keturunan Abraham yang berhak mendapat janji. Diberkati. Masa sih malaikat memberkati? Tidak, Tuhan sendiri yang memberkati. Ini loh Yesus. Nah, dikatakan, coba kita buka Yesaya 43 ayat 11. Wah, banyak ya Alkitab kita buka. Yesaya 43 ayat 11. Oke. Akulah Yahweh, Tuhan. Nah, kalau Tuhan huruf besar semua, ingat ya, nama aslinya. Dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Siapa juru selamat kita? Yesus. Selain aku tidak ada penebus. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Yahweh, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, akulah yang kemudian. Tidak ada Allah selain daripada. Tidak ada Allah itu artinya sembahan. Tidak ada yang patut disembah selain aku. Dia katakan seperti itu. Tidak ada yang bisa disembah selain dia. Sayangnya kita
terpesona dengan berhala-berhala dunia, dengan sesembahan lain yang itu adalah ala-ala palsu, ilah-ilah palsu itu. Mereka tidak patut disembah. Mereka cuma coba yang memberontak. Kalian ngerti konsepnya? Ya, ngerti. Begitu dong, pintar semua ini. Pasti jadi orang sukses. Oke, kita lihat ya. Yohanes 1 ayat 14. Saya baru-baru khotbah di doa ini. Berbicara mengenai firman itu, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman itu? Yesus. Coba lihat di ayat firman Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan dan firman itu adalah Allah. Saksi Yehova nggak bisa jawab ini. Firman itu telah menjadi manusia, kembali ke 14 tadi. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita telah melihat wajahnya. Kita lihat Yesus. Kita bisa lihat dia. Betul tidak? Yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Simple. Anggap ya, Yesus itu rajanya kita. Di bumi, di sorga, semua kekuasaan sudah diberikan kepada dia. Kita harus sujud menyembah dia. Oke? Karena dia adalah sebenarnya adalah Tuhan sendiri yang berwujud, yang kita bisa lihat kemuliaannya. Saya sibuk cari di perjanjian lama, banyak sekali, serius. Saya bisa bikinkan kalian satu buku itu, isinya semua Yesus di perjanjian lama itu seperti apa. Kelihatan banyak sekali. Dalam banyak kejadian, Tuhan sendiri yang turun, katanya malaikat. Karena orang perjanjian lama tidak pernah ketemu Yesus. Kita yang ketemu Yesus. Ini rahasia, coba kita buka ya, dalam Kolose 1. Bukan kakak kolo ya. Kolose 1 ayat yang ke 25. Oke. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepadamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Sabar, pelan. Semua nabi-nabi mau lihat Yesus. Semua nabi-nabi mau lihat Tuhan seperti apa. Tapi tidak pernah dia lihat. Kalau kita nanti kembali kepada Bapa, pasti Musa akan bilang begini, seperti apa itu anak Allah? Saya mau sekali lihat, tapi saya tidak pernah lihat. Mungkin kita bilang begini ya, Musa, bagaimana itu waktu kau belah, itu waktu kau pukul begini, lo terbelah, mau kulihat. Daud, bagaimana itu waktu kau ngintip mandi ke cewek? Bagaimana itu waktu kau bertempur lawan Goliat? Wah, bukan ngintip bro, ketawanya besar sekali nih. Gideon, bagaimana itu waktu kau 300 orang kau sikat orang? Wah, itu kan kita kan mau tanya, tapi dia akan balik tanya kita. Bagaimana itu Yesus? Tolong dulu ceritakan kepada saya. Saya tidak pernah lihat dia. Gitu. Kalian tangkap? Ini rahasia dari abad-abad, turunan ke turunan dinyatakan kepada kalian semua. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu, diantara lain, yaitu Yesus ada di tengah-tengah. Yesus adalah pengharapan akan kemuliaan. Kalau lihat dalam bahasa Inggrisnya, dia bilang apa? Christ within you, Christ the hope of glory. Yesus itu ada di dalammu. Seperti apa rasanya Yesus ada di dalammu? Daud itu pasti tanya gitu. Seperti apa waktu kau jalan dengan kuasa dan Yesus ada di dalammu? Waktu kau doakan orang sembuh, waktu ada halangan kau hambur, waktu ada tembok kau ratakan, waktu ada masalah kau yang solusi, waktu kau berada di mana dan segala sesuatunya menjadi baik, waktu kerajaan Allah memang betul-betul datang. Mereka merindukan sekali yang namanya kerajaan Allah. Mereka rindu ada pembebas, Mesias akan datang dan membawa pemerintahannya. Mereka tidak pernah dapat, kita yang dapat. Mereka itu hidup terus di dalam pembuangan. Mereka berharap, saya pengen kembali. Mana itu Mesias? Mana itu Mesias? Kita yang rasa, tapi kita tidak pernah ngerti karena matanya kita dibutakan. Kalau kalian ngerti Yesus ada di dalamnya kalian tidak bertempur dengan cara-cara di bawah.
program, upaya, kepintaran, hikmat manusia. Tidak, kita bergerak dengan yang di atas. Hikmat dari Tuhan. Wah, keren itu. Perhatikan dari tadi, kepala sekolah tadi. Bayangkan, sekolah lima agama, sekolah umum, dia bawa integritas. Integritas itu prinsip kerajaan Allah, bukan? Dia bawa. Saya terserah kamu agama apa. Integritas. Begini cara hidup kerajaan Allah. Oh, orang kerajaan itu dia. Kita kalau ngomong itu selalu gitu. Dia bawa. Berhasil. Dia rubah. Pemiliknya sekolah penderita itu Buddha yang keras. Saya pernah duduk dengan itu, Pak Felix, dengan anaknya. Itu betul-betul Buddha keras gitu loh. Tapi dia datang dengan kerajaan Allah. Tidak ada yang bisa tidak terima dia. Karena apa? Pakai kuasa. Berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dengan kuasa. Karena Allah menyertai dia. Makanya ada impact. Makanya keras. Datang damai sejahtera, sukacita, kebenaran, selesai. Tata kelolanya datang. Semuanya jadi bagus. Ingat, Tuhan berkuasa, bumi bersuka. Jadi kalau misalnya Tuhan menjadi pemerintah di situ, happy enggak? Happy. Bumi bersuka. Orang-orang di sana bersuka. Yang enggak tahu, operating sistemnya berbeda, bukan operating sistem dunia, bukan operating sistem server lain. Wah, operating sistemnya kerajaan Allah dong. Bagaimana guys? Rahasianya itu dong. Nah, di sisi lain ada yang namanya antikris. Kerajaan kegelapan dengan modus operandinya sendiri. Ya, kita akan lihat. Nah, ini bukan inti ceritanya. Inti ceritanya adalah Yesus. Ini cerita bersambung lah ceritanya. Ekstranya, cuma 5 menit saja. Oke? Gambarannya yang paling jelas di sini ada di supaya tidak lama kita di Yehezkiel 28. Nubuatan melawan Raja Tirus. Kalian baca sendiri di rumah. Ini penggambaran mengenai penguasa di udara. Kalian tangkap nah? Jadi di dalam suatu daerah yang kita taklukkan, apapun itu dalam suatu daerah yang harus kita menangkan, itu ada penguasanya di udara. Kerajaannya itu adalah kerajaan yang invasif. Ingat ya, kita jangan bertempur dalam pertempuran kita yang adalah orang kalah. Wah, di sana ada setan, di situ ada setan. Kalau PWC berempat-empat gitu loh. Ya. Harusnya itu kalau setan kencing, dia takut kita datang gitu. Wah, ayo ya, kamu jaga dulu di luar. Jangan bro, jangan sis. Jadi kita harus bertempur dari pihak yang menang. Kerajaannya tidak pernah kalah. Goncang saja tidak, apalagi mau kalah. Apa sih pergumulannya kita? Goncang saja tidak, apalagi mau kalah. Tangkap nah? Yang kalah itu kalian karena tidak mengerti otoritasnya kalian dan kuasanya kalian. Makanya kalah. Masuk di daerah, obrak-abrik. Di sini ada, di situ ada pohon di situ ada begini. Datang di sana obrak-abrik, tebang pohonnya. Bagaimana? Toh, betul tidak? Ya. Kalau ada setan di situ tidur sama-sama dia. Iya, oke lah. Iya kan? Petanya kita itu selalu begini. Di sini areanya gini. Itu bentengnya, katanya benteng Penyua, benteng Fort Rotterdam. Itu penguasanya seperti kura-kura. Makanya orang Makassar malas. Enak saja. Orang Makassar rajin. Iya. Tidak malas. Ya, betul tidak? Betul. Oke, lanjut. Terlalu banyak ngobrolin. Nanti yang paling ingat itu. Itu saja ya. Nubuatan melawan Raja Tirus. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus. Beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Coba perhatikan, kalau kalian punya Alkitab bahasa Inggris, ini judulnya Prince of Tyre. Coba kita belah ya. Son of Man.
Nah, ini Tuhan bicara. Anak manusia, berkatalah kepada Prince of Tyrus. Say unto the Prince of Tyrus. Kalian ngerti ya? Pangeran. Ingat, raja di dunia ini adalah pangeran. Dengar ya? Yesus dikatakan Prince of Peace. Panjang. Kerajaan damai dong. Keren. Coba kita lihat di dalam Yeskiel 28, dia bilang begini, tapi ini penggambarannya yang awal, Prince of Tyrus, itu amat sangat manusiawi, karena dia bilang sendiri, padahal kamu adalah manusia, kamu bukan Allah. Tapi coba lihat ke bawah-bawahnya, Yeskiel 28, ayat yang ke-11. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus. Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus. King, bukan prince. Ini penguasanya. Penguasanya ini, kalau kalian lihat di bawah-bawah, penggambarannya amat sangat tidak manusiawi. Bukan manusia dia, tetapi adalah sebuah hal yang spiritual. Coba lihat ya. Ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Betul tidak? Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di taman Eden, yaitu taman Allah. Penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata virus, bla 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 bla. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga dan gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuang engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau lemparkan kepada raja-raja, engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Bahasanya apakah manusiawi? Bukan. Apakah dia berbicara tentang Adam? Bukan. Ini berbicara mengenai spiritual being yang menjadi raja, watcher, penguasa atas Tirus. Kalian tangkap? Jadi dalam setiap bangsa, pada waktu dipecah-pecahkan, kalian hitung nanti di Kejadian, 70 bangsa. Dari setiap 70 bangsa ada penguasanya sendiri. Itu Musa sendiri yang bilang dalam nyanyian Musa. Ulangan 32. Kita coba buka. Tapi akhirnya mereka memberontak. Nyanyian Musa. Nah, ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia akan memberitahukannya kepadamu. Kepada tua-tuamu, maka mereka akan mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misahkan anak manusia. Kapan ini? Kapan kejadiannya? Waktu Babel. Total ada 70 bangsa. Kalian lihat. Maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan, bukan anak-anak Israel di sini. Penerjemahannya kurang tepat. Tapi di situ kalau kalian lihat dalam bahasa aslinya, Son of God. Menurut bilangan anak-anak Allah. Bangsa Israel belum ada dong waktu Babel. Masa sih menurut bilangan bangsa Israel? Tidaklah, bukan. Salah. Coba kalian lihat dalam bahasa aslinya. Nanti kalian lihat. Coba cek saja. Uji apa yang saya ngomong. Itu menurut bilangan anak-anak Allah. Waktu itu, jadi ternyata dalam setiap bangsa ada penguasanya. Sebelum Yesus datang, itu ada penguasanya. Di Daniel dia bilang ada penguasa Persia, penguasa Yunani, penguasa, tapi penjaga Israel, Michael, malaikat penghulu itu, wah, penjaga Israel pun ada. Makanya dikatakan penjaga Israel tidak pernah terlelap dan tertidur. Kalian ngerti? Ya, masa sih manusia tidak pernah terlelap gini?
Nggak pernah tidur, ya tidurlah 3 hari orang nggak tidur mati. Dia nggak pernah terlelap karena mereka selalu menjaga. Bangsa Israel makanya masih tetap ada kan sampai sekarang. Selalu, akan selalu ada sampai Yesus datang. Nah, hal ini yang terjadi. Jadi dalam setiap kalian punya permasalahan, kalian mau masuk dalam daerah tertentu, dalam sebuah domain tertentu, ada penguasanya. Kalian harus tahu itu. Kalian pernah nggak masuk ke dalam sebuah? Saya pernah jalan ke satu daerah di Jawa Tengah. Itu kental sekali rasa spirit kemiskinan. Itu kental sekali. Yang sampai ada nenek-nenek tua yang masih bawa kayu bakar. Omku bilang gini, itu kalau dia jual di pasar harganya cuma 15.000. Hah? Ternyata saya cari tahu, memang daerah paling tertinggal di Jawa itu adalah Jawa Tengah. Dan tepatnya di daerah situ. Coba lihat. Di Manado. Apa penguasanya? Coba lihat di Toraja. Apa penguasanya? Di Ambon. Di Papua. Di NTT. Di Makassar. Di Goa. Ada. Jangan main-main. Mereka itu orang-orang yang memberontak. Kalau mereka tidak hidup dengan cara Allah, dengan kerajaan Allah, mereka pasti hidup dengan cara kerajaan kegelapan. Kita yang masuk invasi. Makanya selalu ada halangan. Pertempurannya kita harus di atas. Kita harus bertempur sebagai pihak yang menang. Apapun permasalahannya kita, hanya sekali. Kalau kita ngerti bahwa hal ini bukan hanya sekedar jasmani, kita pasti menang. Siapa yang mau tahu gitu? Ada banyak orang punya kesaksian hidup bahwa mereka dari tidak apa-apa menjadi apa-apa. Mereka modalnya cuma Tuhan. Itu banyak sekali gitu. Mereka maju hanya karena mereka bawa visi bahwa ini semua demi kemuliaan Tuhan. Itu sudah pasti menang. Kalau saya berhasil begini, saya akan begini. Kalau saya berhasil begini, saya akan begini. Ini semua demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk diriku sendiri. Kita sadarkah? Oh, yang kita sadarkan itu kan cuma kesadaran akan kekalahannya kita. Di sana uangnya lebih banyak, modalnya lebih banyak, orang jumlahnya lebih banyak, anunya lebih banyak. Bayangkan waktu Elisa dan bujangnya, dia bilang, yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Wah, pas begitu mata bujangnya dilihat, wah, dibuka langsung keluar. Boleh pakai kereta. Nah, kita nggak ngerti yang kayak gitu kan. Akhirnya kan apa? Coba lihat, dalam setiap pemerintahan dunia ada pemerintahan spiritual. Perhatikan dari tadi. Yeriko. Waktu pertama kali bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan oleh Yosua, pertempuran mereka pertama kali Yeriko. Tahu itu pusat penyembahan Dewi Semiramis, Dewi kesuburan. Memang di situ. Kau pikir dia cuma ongol-ongol keliling-keliling 7 hari gitu? Jadi kalau misalnya biasa orang ya, Kristen-Kristen yang kacangan gitu ya, kalau kau mau menang pertarungan harus keliling dulu 7 hari. Apa itu? Kalau kau mau beli itu ruko, kau harus keliling 7 hari. Ya enggak lah. Itu agama itu. Tidak, gitu loh. Pada saat itu terjadi adalah mereka harus peperangan rohani. Mereka harus tunggu peperangan rohani selesai. Trompet itu tanda kemenangan. Waktu tandanya menang selesai, tak hari ke-7 kau harus menang. Tuhan sudah tahu dia menang. Waktu Musa ketemu dengan itu yang dari tadi, itu kan dia lagi bawa pedang terhunus. Kalian ngerti? Yesus itu lagi bawa pedang terhunus, itu berarti dia lagi bawa sikat itu. Masa dia bawa tersarung gitu, berarti kan lagi santai-santai gitu. Tapi dia lagi bawa pedang terhunus. Dia lagi perang. Kita yang tinggal menikmati. Kalian tangkap pertempurannya kita di atas, ini di bawah. Jangan dibalik, maksud kita di bawah ngoyok. Kayak orang Jawa bilang ngoyok, susah payah, bergumul. In the name of Jesus. Apa itu? Tunggu waktunya Tuhan. Berdoa, baca petanya. Lihat Tuhan mau bergerak kemana. Disuruh trompet. Itu katanya beda, ambruknya bukan ke depan, ke begini. Mati kurang bangsa Israel. Dia ambruknya turun. Sampai sekarang itu Yeriko rata dengan tanah. Bisanya itu rata, berarti turun. Mereka serbu masuk dan mereka, lihat
Bangsa Israel selalu bergerak dengan supranatural. Nextnya setelah itu ada kota kecil namanya Ai. Gara-gara mereka tidak bawa tabut Tuhan dan tidak biarkan Tuhan berperang lebih dahulu, akhirnya mereka kalah. Jumlahnya kalah besar. Hanya karena lawan. Setelah itu dari Shiloh dibawa. Ricuh. Nah, perhatikan. Ini konsepnya. Oke. Kita coba buka ya. Efesus 6 ayat 12. Kalian jangan pikir Tuhan main-main pakai kalian. Jangan berpikir seperti itu. Sekecil apapun Tuhan sedang bekerja dengan kalian. Jalani prosesnya gitu loh. Saya cuma begini kak, saya cuma gini. Enggak, serius. Kau pikir Tuhan main-main pakai kalian? Tidak, ada rencananya gitu yang kita enggak sadari. Gimana tadi? Lupa. Efesus. Wah, kalau kalian diperlengkapi dengan kuasa, keren sekali. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Wah, itu loh. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perhatikan, King of Tyre tadi, di bawahnya itu Prince. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jati itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ini yang Tuhan coba pulihkan di dalamnya kita. Saya akhiri di sini ya. Iya, terlalu lama nanti. Sudah jam 9. Kita harus berjalan seperti Yesus berjalan. Kalau tidak, kita gagal. Serius. Dengan kuasa dia katakan gitu. Kalau aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan eklesiaku, aku akan mendirikan dewanku, sidangku, orang-orang yang akan menyerbu, menginvasi. Dan dia katakan gini, dan pintu gerbang alam maut tidak akan tahan menghadapinya. Itu terjemahan aslinya. Pintu gerbang itu adalah sebuah bagian yang paling rapuh dari sebuah kota. Jelas lah, masa di semen pintu gerbang? Tidak mungkin lah. Jadi orang waktu mau masuk sebuah kota, mau menghadapi sebuah pergumulan, yang dia sikat pintu gerbang, Yesus bilang, kalau kita pakai kuasanya, kita ikut hierarkinya, pintu gerbang tidak akan tahan menghadapinya kita. Eklesia, gunanya eklesia untuk apa? Menentukan nasib kotanya kita. Bukan diri sendiri enggak lah. Menentukan lingkungan paling kecil, skopnya adalah keluarganya kita. Ya, apakah aku penjaga adikku? Iyalah, betul nggak? Apakah aku bertanggung jawab atas pelayananku? Apakah aku yang harus mengurus adik keluargaku, membiayai apanya atau gimana ya? Oh, harus kita dong. Karena apa? Kita yang diwajibkan untuk mengelolanya. Betul tidak? Anak-anaknya kita, pasangannya kita, nanti kalau kalian punya keluarga, gerejanya kita, komunitasnya kita, sekolahnya kita, pekerjaannya kita, bisnisnya kita yang bertanggung jawab. Kalian ngerti? Karena semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita adalah bagian dari hierarki pemerintahan kerajaan Allah. Apapun itu, pelayanan, pekerjaan, bisnis, kota, bangsa, negara, pelan-pelan kalian pasti akan diberikan. Mungkin kalian masih belajar. Kalian harus bertanggung jawab atas pelajarannya kalian. Kalian harus bertanggung jawab atas pelayanannya kalian. Jangan bilang, oh bukan pelayananku, saya tidak bertanggung jawab. Oh, tidak mau bekerja untuk kerajaan Allah, jadi mau bekerja kerajaan setan. Ya, lo tidak main-main gitu loh. Tuhan butuh ada utusannya, yang dimana dia memerintah, tata kelolanya dia bawa. Kerajaan Allah itu harus termanifestasi, kemuliaan Tuhan harus menyebar dalam bumi ini. Oke? Kita secara natural adalah supranatural. Saya harus bilang sekali lagi, kita secara natural adalah supranatural. Oke? Elang lawan ular. Ingat itu nah. Dalam setiap pergumulan, elang lawan ular. Elang tidak lawan ular di tanah. Dia garuk-garuk tanah begini, kek gitu ya. Tidak, dia bawa terbang itu ular, dia cabik-cabik di atas, terus dia buang di bawah. Menang dia.
Selalu seperti itu. Ular cuma bisa dibawa. Makanya dibilang apa? Dengan perutmu kau akan jalan. Aduh, kasihan deh lo. Gitu. Oke? Kalian tidak boleh ikut seperti itu. Pertempurannya kita di atas. Apapun masalahnya kita, keluarganya kita, apanya kita, berdoa, minta Tuhan buka jalan. Kita secara natural adalah supranatural. Tidak bisa kita jalan dengan diri sendiri. Saya tutup dengan pertanyaan terakhir ini. Maukah kita menjadi rekan sekerjanya Tuhan? Renungkan ini malam. Jangan lupa step 1, 2, 3. Maukah kita menjadi rekan sekerjanya Tuhan? Apa saja? Banyak hal. Bisnis, pendidikan, politik, seni, budaya, banyak hal, kesehatan, banyak, serius. Tuhan mau kehendaknya terjadi di muka bumi ini. Maukah kita jadi rekan sekerjanya Tuhan? Sains, ilmu pengetahuan dan teknologi. Maukah kita berusaha sebaik-baiknya? Hadapi tantangan, hadapi masalah dengan cara yang supranatural. Jangan natural ya. Harus pertama kita berdoa loh. Minta Tuhan, apa yang harus kita tunggu? Haruskah saya menunggu? Haruskah saya sikat? Haruskah saya begini? Atau haruskah saya diam dulu? Tuhan kasih supranatural. Ada cara-caranya, pasti Tuhan nyatakan. Ya? Oke? Semoga sharing ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih dan bersyukur Bapak. Engkau mencelikkan mata yang buta. Engkau menguatkan kami Bapak, memberikan kami otoritas, memberikan kami kuasa sebagai anak-anak Allah. Roh-Mu yang hidup itu, yang kudus itu Bapak, berdiam di dalam kami dan memberi kami otoritas untuk menjadi anak-anak-Mu, menjalankan setiap kehendak-Mu dalam setiap segi kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, dalam kesehatan Bapak, dalam pelayanan kami, dalam segala apapun yang kami lakukan Bapak, dalam kami memimpin ataupun melakukan pekerjaan Bapak. Saya berdoa Bapak, mampukan kami karena Roh-Mu Bapak, yang supranatural itu sanggup untuk melakukan menembus segala tembok, menembus segala batas yang tidak dapat kami capai Bapak. Bukan karena kuat dan gagah kami Bapak, tapi oleh karena Roh-Mu Bapak yang hidup itu. Kami mau ambil bagian dalam pemerintahan-Mu Bapak. Kami mau menjadi utusan-utusan-Mu dalam setiap segi kehidupan kami Bapak. Dimanapun kami berada, kami mau menjadi gambar untuk generasi yang serong ini. Terima kasih Bapak, kami mau menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Garam itu meskipun tidak kelihatan Bapak, tapi kami terasa. Kami mengubah banyak hal, kami mengubah kehidupan, kami memulihkan dan kami memuridkan. Kami tidak mau hidup dengan serampangan lagi Bapak. Kami tidak mau hidup dengan sembarangan, mempergunakan waktu kami Bapak, mempergunakan semua daya dan upaya kami untuk hal yang sia-sia, untuk semua hal yang ditawarkan oleh dunia. Kami tidak mau. Kami mau bertempur dalam alam spiritual yang dimana Engkau menjadi pemenangnya. Kami tahu Bapak, Yesus Engkau adalah Raja segala Raja, yang mempunyai kuasa di bumi dan di surga, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, yang sanggup untuk meruntuhkan segala sesuatu Bapak, yang iblis bangun Bapak, untuk menghalangi pemberitaan firman-Mu, yang untuk menghalangi anak-anak-Mu ini Bapak, untuk menjadi gambar-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapak, hamba-Mu menyerahkan anak-anak terkasih ini Bapak. Urapi mereka dengan Roh-Mu dalam setiap apa yang mereka lakukan, dalam mereka bekerja, belajar, dalam mereka menempuh hal yang harus mereka lakukan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Anak-anak ini hebat, anak-anak ini kuat, tahan banting, tidak terpengaruh dengan arus dunia. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Bapak. Biar dimanapun mereka berada, setiap tantangan yang mereka ada, mereka bisa melaluinya hanya karena kuat dan kuasa-Mu Bapak. Karena nama-Mu berada berjalan bersama-sama dengan mereka Bapak. Engkau selalu menyertai mereka Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu memuji kebesaran-Mu. Hanyalah Engkau Allah di atas segala Allah. Hanyalah Engkau yang patut ditinggikan. Engkaulah yang tertinggi, yang memerintah, yang menerima segala hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya.